Mari kita meneruskan kajian kita dengan judul Al-Quran, Setan dan Kita. Pada subuh yang lalu kemarin kita sudah menyelesaikan surah Al-Alaq ayat 200 sampai 206. Kita perlu simpulkan, satu, bahwa orang yang bertakwa pun bisa digoda oleh setan. Namun karena kedudukannya sebagai orang yang takwa, maka godaan setan yang disebut nazun, ya, dia pada posisi jauh dengan orang yang takwa. Tapi kalau dibiarkan, ya, maka dia akan menempel dalam pikirannya, melalui pikiran, tempel melalui pikiran, itu massa. Jadi nazun massa, nempel pikiran. Kemudian pikiran orang yang takwa itu bisa diotak-atik, ya. Namun Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang takwa. Apabila dibacakan, Al-Quran, maka diharapkan kita mendengar, ya, dengan seksama, diam. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian mulai disentuh hati, ya, disentuh hati dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu mulai mengingat itu dua macam, dengan ucapan atau dengan hati, ya. Mengingat Allah dengan rendah hati, ya, dengan jiwa. Mengingat Allah dengan jiwa. Jiwa itu dalam pengertian dalam keadaan jiwa bagaimanapun. Jiwa dalam keadaan takut, jiwa yang sedang sedih, sedang gembira, gitu maksudnya. Ingat kepada Rabbmu dengan jiwamu, ya. Tadarru'a, dengan rasa rendah diri, hina. Itu kalau pakai A, ya, tadarru'an wa khifatan, itu artinya sempurna-sempurnanya. Rendah hati itu dengan sangat sempurna. Takut itu sangat sempurna, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kalau kita berani nggak meninggalkan sholat, nggak berani, itu takut. Sebenarnya itu takut, ya. Oke. Wadunal jahr minal qaul, jangan keras-keras berkataan pada waktu pagi dan sore hari, ya. Maksudnya ya wajar saja, ya. Wajar saja, berarti nanti pembicaraan kita, pembacaan kita itu sudah tidak mempengaruhi jiwa, gitu. Netral mungkin lah. Ibarat orang kalau ngomongnya senetral mungkin, ya, senatural mungkin, ya. Tentu dia tidak repot dengan proses bicaranya itu, ya. Seperti saya dulu kalau baca Quran,
ya, diupayakan baca Quran itu sealam mungkin, gitu ya. Tidak dikencang-kencangkan, ya. Jadi bisa menikmati bacaan Quran. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan senetral mungkin lah. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah menggunakan tenaga, ya. Jadi kalau kita baca senetral mungkin, berarti isi daripada yang kita baca itu yang harus kita perhatikan, bukan bacaannya, gitu kan? Ya. Seperti orang Mesir itu kalau baca Quran, dia iramanya itu menurut yang dibaca. Kalau kita irama itu menurut bagaimana jenjang irama itu. Kalau orang Mesir, orang Mekah lah, ya, Madinah, baca itu menurut arti. Ya, kalau sedih ya sedih dia. فَانْقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Sedih dia. Pada waktu itu Korun dimendamkan. فَانْقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Sedih dia. Padahal ayat sebelumnya gembira. Gitu. Itu artinya bacaan itu lebih pada isi daripada yang kita baca, ya. Oke. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu jadi orang yang lengah. Nah, sekarang posisi kita, ya. Selanjutnya posisi kita. Innal ladzina 'inda rabbik. Sesungguhnya yang berada di sisi Tuhanmu, itu. Ini kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi tidak ka. Itu menunjukkan bahwa tugas itu kepada Rasulullah dan pasti berat, tidak mudah. Tentu pada lapisan lebih lanjut adalah kepada kita, gitu ya. La yastakhbiruna an ibadatih. Mereka tidak menyombongkan diri dalam menyembahnya, dalam beribadah kepadanya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya, itulah yang kemarin kita selesaikan, ya. Mari kita lanjutkan ke surah Al-Anfal. Sudah kita mulai kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Kul al-anfal lulillahi war rasul. Soal harta rampasan perang itu hak Allah dan Rasulnya. Mengapa ini dimulai ayat yang demikian? Kita selalu berpikir, ya, oh berarti ini masuk kategori orang sahabat-sahabat yang sudah berperang, kelasnya itu, ya, sudah perang Badar, perang Uhud, ya. Ini pembicaranya tinggi gitu, ya. Fattaqullah wa aslihu zata bainakum. Bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Perbaiki zata bainakum, hubungan di antara kalian. Artinya setelah perang itu biasanya ada sajalah dalam membuat suatu keputusan itu kadang-kadang terjadi sedikit clash, ya. Perasaan hard feeling gitu, ya. Perbaiki. Nah, itu artinya, ya. Jadi tugas kita juga untuk betul-betul memperbaiki satu sama lain, ya.
Wa atiullaha war rasulah in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan Rasul jika kamu betul-betul orang mukmin, ya, orang yang beriman. Ya. Innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ya, hatinya bergetar. Wajilat ini katanya itu kata arti wajil, ya, wajilah itu. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Mu'minun, ya, artinya takut sebetulnya, bergetar hatinya karena dia sadar bahwa tugas-tugas kita ini banyak, amal-amal kita ini jangan-jangan nggak cukup itu, ya. Mulanya itu jadi akan kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kesadaran bahwa kita akan ketemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang membuat sadar kita takut. Jangan-jangan amal kita itu masih kurang. Nah, itulah perasaan takut itulah wajilat, ya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, ya, bertambah imannya itu, ya. Jadi bacaan Al-Qur'an itu segera masuk ke hatinya sehingga bisa menambah iman. Saya sudah sampaikan di ayat 121 Al-Baqarah, ya. Tidak ada lain cara kita untuk nambah iman itu kecuali baca Quran, ya. Kecuali baca Quran. Karena Allah sudah menyantumkan itu, ya. Jadi kalau nambah iman itu baca Quran. Baca Quran dalam arti haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar bacaan, ya. Berasal dari tala, ya. Yatslu itu berasal dari tala. Jadi baca dengan ilmu. Baca Al-Quran dengan ilmu Al-Quran. Ya, paling tidak terjemahan, pengertian, ya, dengarkan orang-orang yang paham dengan Al-Quran, gitu kan. Nambah imannya, nambah. Zadat hum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, dari kepada Tuhan dia bertawakal. Ini ada sudah nambah lagi nih, tawakal, ya, gitu. Jadi kalau baca Quran itu bergetar. Baca Quran itu banyak ayat yang kita temukan, ya. Banyak ayat. Ada ayat yang keras, gitu kan, menimbulkan hati kita kecut. Kalau kita baca mengenai kiamat, ya, gak usah jauh-jauh lah. Surah Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, gitu. Kecut hati kita, gitu. Tapi kadang baca ayat-ayat yang gembira, kita jadi gembira, gitulah artinya, ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran padanya, dia akan tenang, ya, gitu. Karena tadi ketemu ayat-ayat yang mengembirakan. Nah, sekarang diulang kembali. Orang takwa itu diulang kembali, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di Al-Baqarah diulang lagi, ya, bahwa orang bertakwa itu sholat dan seterusnya. Itu mengingatkan kita. Lain dengan surah Luqman, lain.
Ini dalam surah Al-Anfal. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini suatu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang betul-betul beriman. Ya, betul-betul beriman. Jadi setelah kita dari surah Al-A'raf kemudian masuk dalam surah Al-Anfal dengan segala pernik-pernik yang saya sampaikan tadi, ulaika humul mu'minuna haqq, dan mereka itulah betul-betul beriman, ya. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Jadi mudah-mudahan kalau kita perhatikan satu-satu, mudah-mudahan Allah mengangkatkan derajat kita, ya. Tuh. Maghfiratum, ya, dapat pengampunan, penghapusan, warizkun karim, dan anugerah yang mulia. Anugerah rizkun karim, macam-macam rezeki, bisa harta, bisa ilmu, ya. Namun apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu suatu kehormatan, warizkun karim, ya, rizki yang mulia, ilmu, ya, kedudukan, kesempatan beramal mulia, gitu ya. Saya kira cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.